Ya, selamat malam, pagi, siang, atau kapanpun Anda menyimak rekaman ini. Rekaman ini membahas bab 2 dari bukunya Samuel Barkin mengenai Power and Interdependence. Jadi saya hanya akan memberikan ulasan singkat bahwa dalam bab 2 ini dipengaruhi oleh pemikiran dari paradigma realis yang kemudian memberikan satu kata kunci yaitu power. Bagaimana konteks power ini juga tidak hanya dalam dinamika politik internasional tetapi juga dalam dinamika organisasi internasional. Dalam organisasi internasional memang kemudian menjadi sebuah apa ya, sebuah arena gitu ya untuk mendorong kerjasama, mendorong multilateralism yang kemudian mengedepankan bagaimana mekanisme untuk merumuskan dan membuat keputusan bersama. Maka kemudian dalam konteks kerjasama ini pun tidak lepas dari peran yang namanya power. Jadi power ini kemudian menentukan bagaimana pembuatan keputusan itu eh, menjadi apa ya, menjadi terbentuk begitu ya. Kalau di pertemuan pertama kita sudah bertemu membahas mengenai hegemoni begitu ya. Nah, dalam konteks hegemoni bagaimana organisasi internasional ternyata juga ditundukkan begitu ya oleh kekuatan besar. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks tulisannya Samuel Barkin bahwa ternyata multilateralism atau bilateralism pun walaupun konteksnya kerjasama tapi tidak lepas dari sebuah aksi yang melibatkan power. Maka kemudian power inilah yang akan menentukan kerjasama ini bergerak menuju atau bergerak untuk mendorong atau apa ya, memaksimalkan kepentingan yang mana, pihak yang mana. Nah, dalam tulisannya Samuel Barkin di bab 2 ini melihat bagaimana realis ini paradigma yang memiliki kecenderungan terhadap konteks security begitu ya, dalam hal ini bagaimana kapabilitas militer kemudian didorong untuk menjadi instrumen gitu bagi negara untuk memaksimalkan powernya. Tapi tidak hanya konteks militer begitu ya, konteks perdagangan pun juga begitu juga begitu ya, melibatkan power, hanya kemudian instrumennya saja yang berbeda begitu. Ada instrumen yang menunjukkan apa, kekuatan fisik, ada instrumen yang menunjukkan kekuatan ekonomi gitu yang kemudian bagaimana negara-negara berkembang begitu, negara-negara yang masuk ke dalam negara eh, ya developing countries begitu, kemudian harus menerima power berbentuk investasi asing langsung. Nah, disitulah kemudian bagaimana sebenarnya studi dalam organisasi internasional ini untuk apa ya, memberikan gitu gambaran bagaimana sih sebenarnya negosiasi atau perundingan multilateral itu eh, menjadi efektif begitu ya. Jadi ada tulisan disertasi begitu yang pernah saya baca. Kebetulan scholarnya orang Indonesia ya, doktor dari Indonesia yang sekolah di Amerika Serikat begitu ya, mengambil doktornya. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa multilateralisme itu tidak memiliki peran yang cukup signifikan begitu ya dalam memperjuangkan kepentingan negara terutama untuk konteks Indonesia. Maka sebenarnya untuk isu tertentu misalnya isu perubahan iklim gitu ya atau isu konteks lingkungan hidup gitu dari penelitian yang bersangkutan, eh, bilateral atau kerjasama bilateral itu menjadi lebih memadai begitu karena minimal interest dari Indonesia bisa diimplementasikan, bisa dimaksimalisasikan. Itu dari temuannya. Jadi kok temuannya seorang eh, PhD scholar atau seorang dokter begitu, itu kan mengandung sebuah kebaruan begitu ya, yang kemudian bisa menjadi sebuah apa namanya, sebuah highlight begitu ketika kita melihat konteks-konteks terbarukan dalam fenomena saat ini.
konteks power juga menjadi amatan gitu ya dari tulisannya Joseph Nye dan juga Robert Keohane pada tahun 1970-an gitu ya, yang melihat bagaimana power ini dalam hubungan internasional atau dalam dunia internasional kemudian menjadi apa ya, menjadi hal yang cukup signifikan begitu, yang strategis untuk diperjuangkan. Bagaimana negara-negara juga mendorong isu-isu tersebut untuk sekedar melakukan perimbangan kekuatan. Nah, tapi kemudian akhirnya memunculkan sebuah istilah yang bernama kompleks interdependence gitu, yang kemudian memiliki karakteristik bagaimana kekuatan militer memainkan peran yang eee, ya yang cukup minor gitu ya untuk mendorong perselisihan gitu. Kemudian bagaimana karakteristik yang kedua, negara juga memiliki banyak saluran untuk berkomunikasi dengan pihak lainnya begitu. Dan kemudian bagaimana karakteristik yang ketiga menunjukkan bahwa nggak jelas juga ya hierarkinya dalam isu-isu tersebut begitu. Jadi dalam pandangan realis tradisional, keamanan nasional menjadi isu yang matter begitu ya, yang penting dibandingkan isu lainnya, itu dalam konteks realis begitu. Nah kemudian berikutnya bagaimana dengan konteks hubungan ketergantungan begitu ya. Hubungan ketergantungan pun juga memiliki dinamikanya sendiri begitu ya, yang kemudian ditunjukkan dengan contoh-contoh kasus dalam tulisannya Samuel Barkin. Berikutnya adalah Samuel Barkin mengajak para pembaca untuk membaca pemikiran pemikir HI yang cukup yang cukup terkenal dan memiliki peran penting gitu ya dalam kemajuan studi hubungan internasional, yaitu Robert Cohen dan juga Joseph Nye begitu. Dua pemikir ini memberikan sintesa-sintesa yang cukup penting begitu. Tadi di atas sebelumnya ada membahas tentang bagaimana kompleks interdependence, kemudian bagaimana pendekatan untuk memahami organisasi internasional dalam terminologi governance multilaterally. Jadi ada konteks governance atau pengaturan. Governance dan government itu berbeda ya. Jadi kalau governance memang lebih ke pengaturan, kalau government bicara tentang tata pemerintahan begitu yang ada di setiap negara. Jadi dua hal ini berbeda yang kemudian kalau dalam konteks governance begitu, itu melibatkan nilai norma yang berlaku dalam hubungan internasional yang membentuk struktur internasional. Kemudian power dalam organisasi internasional juga diekspresikan begitu ya, berbentuk negosiasi itu berlangsung ke arah mana. Jadi bagaimana negosiasi tidak terlepas dari agenda setting pihak-pihak atau negara-negara yang punya kepentingan begitu. Kemudian bagaimana sumber-sumber dari power ini juga eee, membentuk hubungan yang asimetris, yang kemudian melibatkan eee, keterhubungan dengan organisasi internasional dengan negara-negara tertentu begitu, melibatkan struktur power dan juga ideologi tertentu. Nah, sementara kalau agenda setting menurut Barkin gitu, jadi lebih sulit ya untuk juga dipahami begitu atau untuk dipelajari karena harus melihat dulu nih, bukan hanya sesuatu yang terjadi saja begitu, tapi kemudian harus memahami prosesnya. Artinya kalau bicara seperti ini kan ada konteks waktu ya yang harus diamati, ada konteks proses begitu ya, proses yang di dalamnya yang harus diamati, relasi powernya seperti apa, interaksinya bagaimana begitu, dan itu semua harus diamati dan dinarasikan begitu. Maka kemudian konteks amatan ini membutuhkan analisis yang memadai begitu di apa didorong dengan pengetahuan mengenai konteks paradigma realis dan juga turunan dari paradigma realis berupa teori gitu ya, yang kemudian tadi salah satunya adalah konteks power yang perlu dipahami sehingga ketika melihat
isu ini gitu ya, sebagai pengkaji bisa melihat aktor yang terlibatnya siapa, bagaimana, mengapa, dalam konteks apa, kapan. Gitu. Jadi semuanya harus ada jawabannya, harus ada argumentasinya yang kemudian harus clear gitu ya. Ada batasan-batasan pembahasan yang menjadi penting dan relevan untuk diamati. Kemudian dalam konteks power juga ternyata melibatkan juga mekanisme pasar gitu ya. Jadi mekanisme pasar ini menjadi salah satu isu gitu ya dalam organisasi internasional yang kemudian menjadi instrumen begitu ya untuk memainkan power. Jadi tadi kalau di atas yang sebelumnya pembahasannya tentang konteks militer begitu ya, ternyata konteks ekonomi politik juga menjadi sebuah power yang bisa untuk dinegosiasikan begitu ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana sih sebenarnya power itu kemudian dibahas begitu ya dalam tulisan Samuel Barkin di bab kedua di buku ini dibahas juga sih bagaimana sebenarnya di UN atau PBB begitu ya memainkan instrumen powernya dengan menggunakan hak-hak veto yang dimiliki oleh 5 negara. Jadi dalam konteks multilateral hak veto itu menjadi punya power yang cukup besar begitu ya yang menentukan ke arah mana pembuatan keputusan dan keputusan ini kemudian dihasilkan. Jadi akhirnya pertanyaannya adalah lantas organisasi internasional ini berarti tidak murni juga ya untuk bicara tentang konteks kerjasama saja begitu ya apabila kemudian power ini dilibatkan begitu. Jadi ya disinilah ciri khas studi hubungan internasional yang nggak akan pernah terlepas dari yang namanya power gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana interaksi-interaksi aktor-aktor terutama aktor-aktor negara yang kemudian memainkan perannya memaksimalkan kepentingannya begitu ya. Dan kemudian bagaimana berinteraksi kemudian hingga berelasi gitu untuk mencapai kepentingannya. Nah, mungkin sampai di sini saja hasil bacaannya. Silakan Anda membaca bab 2 ini dengan lebih memadai begitu ya. Ada banyak hal-hal yang cukup penting dan juga menarik gitu ya untuk kita mendapatkan pengetahuan yang memadai dari bacaan tersebut. Terima kasih.